Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi. FIFA akan berkantor di Indonesia. Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Kamu tanya juga pasti jam tayang nih kan. Jam tayang itu masing-masing dari strategi programming station ya. Ya kenapa? Bukan TVRI aja yang langsung mengambil hak siar Liga Indonesia. Hey God, ulang coba. Ya teman-teman, seperti opening video ini, Presiden Jokowi memberikan pernyataan atas surat yang dikirim oleh Presiden FIFA ke Presiden Jokowi, yang secara garis besar pemerintah dan FIFA akan bentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membedah surat yang dikirim oleh FIFA ke Presiden Jokowi. Apa poin-poinnya teman-teman? Salah satu poin yang menarik kala FIFA teman-teman membahas jam tayang di Liga Indonesia. Terkait tentang jam tayang ini nanti akan aku tampilkan interview aku dengan manajer produksi Antv, yang manajer tersebut teman-teman pada saat Antv masih menjadi pemegang hak siar Liga Indonesia masih ikut juga bertugas, dan beliau akan memberikan pernyataannya, dan ya aku pikir pernyataan tersebut harus kalian dengar. Di sisi lain teman-teman, ya Presiden Jokowi katakan alhamdulillah dari surat tersebut Indonesia tidak akan terkena sanksi. Namun ada salah satu kalimat teman-teman, potensi Indonesia terkena sanksi itu masih ada. Oleh karena itu penting untuk kita untuk membahas isi surat dari Presiden FIFA ke Presiden Jokowi. Nah, ini sudah aku translate ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kesalahan dari sisi translate, mungkin bisa kalian luruskan. Dari Presiden FIFA, Yang Mulia Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Doha 5 Oktober 2022, menanggapi himbauan mendesak dari pemerintah Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang Mulia Presiden, yang terhormat, menyusul peristiwa tragis yang terjadi di Malang pada 1 Oktober 2022, Indonesia dan seluruh dunia bergabung dengan komunitas sepak bola berduka atas hilangnya nyawa dan mencari jawaban agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Menanggapi himbauan pemerintah Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, FIFA akan memberikan dukungannya agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Sebagai bagian dari misi FIFA bekerjasama dengan AFC, akan bekerjasama dengan otoritas pemerintah Indonesia juga dan PSSI untuk mengatasi kondisi yang memicu peristiwa ini dan secara lebih luas untuk membantu reformasi yang lebih luas dari sepak bola Indonesia. Dari surat ini jelas ada kata-kata PSSI ya teman-teman. Di media sosial soalnya banyak banget PSSI nggak disebutkan. Ya kalau dari video yang disampaikan oleh Presiden Jokowi memang nggak ada disebutkan. Tapi kalau kita beracuan dengan surat Presiden FIFA, PSSI ada kok disebutkan. Terlepas dari beratnya kejadian itu dan fakta bahwa hal itu dapat memerlukan penangguhan oleh FIFA. Jadi memang isi surat ini secara clear memang nggak ada disebutkan Indonesia akan dikenakan sanksi. Tapi potensi untuk terkena sanksi ke depannya bisa saja. Wait and see. Kemudian upaya kolaboratif untuk tindakan segera berikut diusulkan untuk dilakukan di bawah pengawasan dan keterlibatan bersama FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia dan dalam kolaborasi dengan PSSI. 1. Standar keamanan stadion. Tinjauan komprehensif dan peningkatan semua stadion nasional, stadion internasional, dan fasilitas terkait dengan standar keselamatan yang diperlukan harus dilakukan. Fokus khusus harus ditempatkan pada arus dan pemisahan polisi dan personil keamanan, pendukung, dan pemain sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Tinjauan lengkap dan peningkatan sistem keamanan di sekitar stadion dan fasilitas juga harus diselesaikan. Nah, ini poin penting untuk poin pertama. Yang pertama terkait tentang peningkatan stadion yang masih bertaraf nasional ataupun internasional dengan stadion yang baik untuk misalnya ada suatu yang tidak diinginkan dalam proses evakuasi akan lebih baik dan cepat untuk diselesaikan. Yang kedua, protokol dan prosedur kepolisian dan kepengurusan. Kebijakan standar untuk polisi, penjaga, dan personil keamanan dalam hal manajemen kerumunan sebelum, selama, dan setelah pertandingan harus dikembangkan sesuai dengan standar keselamatan internasional yang terbaik. Ini terkait tentang regulasi harus diselaraskan biar nggak beda persepsi, perspektif teman-teman. Ya mungkin sekarang ini hal itu yang terjadi ya mungkin. Ini harus mencakup integrasi program pelatihan yang secara khusus disesuaikan dengan acara olahraga dalam berbagai format dan dukungan. Harus dibuat program latihan bagaimana sistem pengamanan internasional yang baik itu dipahami oleh segala pihak. Itu bagus banget. Jadi ada keterlibatan bimbingan dari
FIFA. Yang ketiga, keterlibatan sosial. Dialog formal dengan klub harus dibuat untuk bertukar informasi dan menghasilkan masukan untuk proses yang diuraikan di atas jika relevan. Ingat, jika relevan ya teman-teman, pendukung harus diundang untuk menjadi bagian dari reformasi, untuk memberikan umpan balik dan pandangan mereka, sebagai serta melalui kesepakatan dan kerangka kerja yang bertujuan untuk mencegah situasi dengan risiko eskalasi dan kekerasan yang lebih tinggi. Proses ini harus difasilitasi melalui pembuatan database pendukung oleh klub dan oleh PSSI. Secara umum, poin ketiga ini terkait tentang supporter yang menjadi perhatian FIFA. Artinya ketika FIFA pun memention supporter yang secara khusus dimasukkan di suratnya, itu menjadi perhatian khusus bagi FIFA untuk bisa membuat kerapian di tingkat supporter yang ada di Liga Indonesia. Yang keempat, penjadwalan pertandingan. Ini menarik ya. Tinjauan terhadap penjadwalan dan waktu pertandingan akan dilakukan dengan tujuan khusus untuk menghindari waktu pertandingan yang dapat meningkatkan profil resiko pertandingan tertentu. Jadi poin pertama sampai poin ke bawah teman-teman ada saling keterikatan, khususnya penjadwalan pertandingan ya teman-teman. Bukan berarti harus semua pertandingan itu kick off sebelum jam 5. Coba kalian baca ulang. Tinjauan terhadap penjadwalan dan waktu pertandingan akan dilakukan dengan tujuan khusus untuk menghindari waktu pertandingan yang dapat meningkatkan profil risiko pertandingan tertentu. Pertandingan tertentu, high risk pertandingan tertentu teman-teman, itu yang diatur benar-benar jadwalnya. Kita lihat poin selanjutnya. Ini dapat mencakup pertimbangan penjadwalan pertandingan selambat-lambatnya pukul 5 sore dan di televisi hanya pada hari Sabtu dan Minggu, yang mencerminkan korelasi antara waktu kick off sebelumnya dan pengurangan insiden peristiwa kekerasan di tempat lain. Di situ ada tulisan pertimbangan, artinya ini masih bisa dikompromikan selambat-lambatnya kick off pukul 5 sore. Dan kalau kita bicara tentang televisi teman-teman, suka tidak suka yang menjadi pemegang hak siar broadcast Liga 1 Indonesia sekarang kan Indosiar, dalam momen ini MTEK. Mereka pihak swasta. Ketika kita bicara tentang pihak swasta, ya suka tidak suka lagi ada kaitannya tentang bisnis. Nah, sekarang ini tentunya jam prime time itu, jam paling banyak ditonton itu kan malam. Kalau kita bicara tentang data ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya memang benar-benar kita ingin memperbaiki kondisi apa yang sekarang ini terjadi, khususnya terkait tentang penjadwalan pertandingan, jika tidak ingin pengaturan oleh pihak broadcasting terlalu dalam teman-teman ya, kenapa bukan TPRI aja yang langsung mengambil hak siar Liga Indonesia? For your information, harga hak siar Liga Indonesia itu teman-teman 400 miliar. Bayangkan itu, kalau misalnya kita bicara industri sekarang ya teman-teman ya, harus ditutup dengan banyaknya iklan. Oleh karena itu, mungkin kenapa iklan segede gaban kalian bilang teman-teman, ini itu, mungkin itu salah satu bagaimana caranya menutup 400 miliar tersebut. Nah, bagaimana salah satu langkah untuk bisa menjauhkan daripada jam tayang yang terlalu dalam ataupun jam tayang yang diatur oleh pihak broadcasting? Ya, di sini momen ini teman-teman, ya setidaknya pemerintah pun ikut ambil peran untuk bisa mengambil hak siar Liga 1 Indonesia. Nah, kita tetap menghormati kontrak Indosiar MTEK bersama Liga 1 Indonesia teman-teman, kurang lebih 2024 sampai dengan 2025. Tapi ini kan terkait tentang rule ataupun rekomendasi yang diinginkan oleh FIFA kepada sepak bola Indonesia. Sabtu Minggu kick off sebelum jam 5 sore, mungkin di pertandingan-pertandingan yang low risk teman-teman mungkin bisa di bawah jam 5 sore ataupun jam 6, jam 7 teman-teman. Tetapi kalau kita bicara tentang industri, kalau misalnya hanya main Sabtu Minggu dan ya jamnya jam 5 sore, kalau misalnya hak siar masih dipegang oleh televisi swasta, akan sangat sulit. Ini kita bicara tentang industri ya teman-teman ya, karena sepak bola nggak bisa dilepaskan dengan industri. Caranya bagaimana? Ya TPRI harus ambil hak siar Liga 1 Indonesia. Kalau memang benar-benar ingin penjadwalan itu tidak terlalu diatur dalam tanda petik ya oleh broadcasting yang menyiarkan pertandingan Liga 1 Indonesia. Ini juga akan membantu mengurangi tekanan pada infrastruktur transportasi umum dan memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi para pendukung ke transportasi umum, sehingga membuat keberangkatan dari stadion menjadi lebih mudah dan aman. Ini disampaikan oleh supporter kita akhir-akhir ini. Memang kalau jam malam pulangnya ya akan sangat lebih sulit teman-teman. Transportasi pun semakin minim. Nah, itu gimana menurut kalian? Silahkan komen. Jadwal pertandingan yang lebih konsisten juga harus memungkinkan kehadiran personel keamanan yang lebih terkoordinasi dan teratur untuk mendukung pertandingan. Ya, ini sulit ya teman-teman. Kadang kita ada pertandingan harus ditunda karena pilkada, pemilu. Ini bukan rahasia umum lagi. Coba kalian cross check beberapa tahun yang lalu teman-teman, beberapa waktu yang lalu ketika ada jadwal pilkada, pilkades, pemilu, jadwal pertandingan sepak bola kita pun harus terbengkalai. Di FIFA itu
Dengan tegas ia sampaikan bahwa harus konsisten, harus teratur. Kampanye kesadaran di antara pendukung dan masyarakat umum harus diluncurkan untuk memastikan bahwa para pendukung dapat mengantisipasi semua potensi masalah. Ini terkait tentang edukasi yang akhir-akhir ini sering banget aku gencarkan teman-teman. Dan kelima, mentoring dan benchmark. Penjangkauan ke lembaga dan pakar lain secara global di bidang keselamatan dan keamanan stadion harus dilakukan untuk menempatkan pembandingan sistematis terhadap praktik terbaik global. Tim pendamping juga harus dibentuk dan dari kumpulan kolaborator ahli untuk memberikan saran langsung dalam berbagai tindakan dan program yang dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas. Saya berterima kasih atas semua upaya yang dilakukan dan atas kontribusi penting Anda untuk pengembangan olahraga kita dan promosi nilai-nilainya di Indonesia, dan saya berharap Yang Mulia Presiden yang terhormat untuk segera bertemu dengan Anda. Itu kata Gianni Infantino. Kalau kita bicara dengan poin terakhir ini, ingat kan sama Pak Nugroho Setiawan yang disebut-sebut orang yang memiliki lisensi terkait tentang security and safety dari FIFA teman-teman, yang konon kabarnya ya di media sosial quote and quote dilepas oleh PSSI. Dan di poin kelima inilah peran Pak Nugroho Setiawan, orang Indonesia yang harusnya bisa dirangkul dimasukkan ke PSSI, bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas bagaimana sistem keamanan keselamatan yang ada di stadion. Nah, video terakhir ini teman-teman, ini terkait tentang jadwal tayang Liga Indonesia yang kemalaman, yang menurut manajer produksi Antv Sport, yang tentunya beliau memiliki pengalaman karena Antv dulu sangat lama menjadi broadcasting siaran Liga Indonesia. Kalian tonton ini dan sampai sini aja dulu video teman-teman. Gimana menurut kalian? Bye. Kamu tanya juga pasti jam tayang nih kan. Jam tayang itu masing-masing dari strategi programming si station ya. Itu apa namanya ya, lagi-lagi kenapa sekarang begitu malam sehingga mengganggu biologisnya pemain, kemudian bubarnya jadi di malam, keamanan faktornya. Ya memang idealnya itu kalau yang namanya pertandingan malam tuh mungkin setelah Isya kali ya. Yang terjadi kan seperti itu. Kalau yang pertandingan sore selesai sebelum maghrib seperti itu kan. Tapi kan yang ramai itu kan yang malamnya, karena ada kick off sampai jam 9 malam segala macam. Seperti itu kan. Itu saya pikir mungkin strategi programming dari masing-masing station ya. Seperti itu. Ya lagi-lagi itu kan kompromi Mas. Kompromi dan kadang-kadang dalam kompromi antara station dengan penyelenggara pertandingan itu kadang-kadang dalam tanda petik mengabaikan pemirsa. Dan lagi-lagi itu kan karena industri, karena ada bisnis di dalamnya berkaitan dengan jumlah penonton segala macam. Ya itu kompromi lah. Ya tapi saya bisa pahami protes dari penonton terlalu malam. Mungkin pemain pun, klub pun protes. Tetapi lagi-lagi dalam setiap perubahan itu karena ini bisnis kan pasti ada angka yang berputar, uang di situ Mas. Seperti itu Mas Tommy.